Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosyana Hutabalian, NPM 1901010094, grup PGA 2. Di sini saya akan membuat video mengenai ringkasan dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kita. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahan tulis. Membaca juga adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ada dua, yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga ikut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Yang ketiga yaitu tahapan-tahapan membaca. Tahapan-tahapan membaca dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tahap mendengar. Tahap mendengar yaitu tahapan di mana seseorang anak memahami apa yang sudah didengarnya dengan baik dan sudah mampu mengingat dan mendengarkan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, tahap berbicara. Tahap berbicara adalah di mana seorang anak sudah dapat berbicara dan menyampaikan sesuatu yang bermakna dari hasil yang sudah didengarkannya. Yang ketiga, tahap membaca. Tahap membaca yaitu tahap di mana seseorang anak sudah mulai berpikir bahwa membaca buku itu penting dan anak tersebut sudah dapat mengingat apa yang sudah dibacanya, walaupun itu hanya sekilas atau hanya sedikit. Yang keempat, tahap berbicara. Tahap berbicara adalah tahap di mana seorang anak sudah bisa membaca, memperoleh tata berbicara yang sudah mulai memahami apa yang sudah dia baca. Yang keempat, metode pembelajaran membaca. Metode pembelajaran membaca dibagi menjadi 5, yaitu metode abjad atau alfabet. Metode abjad atau alfabet adalah pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Yang kedua, metode eja atau spelling method. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Yang ketiga, metode suku kata atau syllabic method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku-suku kata seperti babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata tersebut dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Yang keempat, metode kata atau whole word method. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan konstekstual. Yang kelima, metode kalimat global atau sintaksis method. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Yang kelima, strategi pembelajaran membaca dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembaca harus memiliki kecepatan yang profesional dan memadai. Yang kedua, pembaca harus memiliki keterampilan dalam menemukan informasi dari hasil yang ia baca. Yang keenam, pendekatan pembelajaran membaca. Adapun pendekatan dalam membaca yaitu yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif yaitu pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara,
dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus pada satu keterampilan. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Yang keempat, pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang akan diterapkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keenam, pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Yang terakhir, pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Demikian hasil ringkasan saya, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih.